Beberapa tahun lalu, nama Shirley Choanda mungkin belum banyak dikenal publik. Seorang perempuan kelahiran Ambon, berlatar dunia bisnis, istri dari politisi Benny Laos. Namun takdir berkata lain. Ketika suaminya meninggal tragis dalam ledakan kapal di perairan Pulau Taliabu, hidup Shirley berubah, dan dari sanalah kisah luar biasa ini dimulai. Hari ini, ia dikenal sebagai Gubernur Maluku Utara 2025-2030. Sekaligus gubernur perempuan termuda dan terkaya di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Apa rahasia di balik kinerjanya yang membuatnya kini jadi sorotan nasional? Shirley Choanda lahir di Ambon pada tahun 1982, di tengah keluarga yang menanamkan nilai kerja keras dan kepedulian sosial sejak kecil. Sejak remaja, ia dikenal cerdas, percaya diri, dan punya keinginan kuat untuk mandiri. Setelah menamatkan SMA di Ambon, Shirley merantau ke Jawa dan menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra, Surabaya, mengambil jurusan manajemen bisnis internasional. Semangat belajarnya membawanya melanjutkan studi ke luar negeri. In Holland University of Applied Sciences di Belanda, di mana ia memperdalam ilmu International Business Management dan memperluas wawasannya tentang kepemimpinan modern serta etika bisnis global. Pengalaman hidup di dua benua ini membentuk karakter Shirley menjadi sosok yang terbuka, visioner, namun tetap membumi. Kualitas yang kelak menjadi fondasi kepemimpinannya di Maluku Utara. Sebelum terjun ke politik, Shirley aktif di dunia bisnis. Ia dan suaminya mengelola PT Bella Group, perusahaan yang dikenal di sektor konstruksi dan perikanan. Selain itu, ia juga mendirikan Yayasan Bella Peduli, yang fokus membantu anak-anak dan petani di wilayah timur Indonesia. Dari luar hidupnya tampak sempurna, sukses, berkeluarga, mapan. Namun semuanya berubah pada 12 Oktober 2024, ketika kapal Bella 72 yang ditumpangi suaminya meledak. Tragedi itu menewaskan Benny Laos dan beberapa awak kapal. Shirley kehilangan suami, rekan kerja, sekaligus sahabat perjuangannya. Tapi alih-alih tenggelam dalam duka, Shirley memilih berdiri. Ia melanjutkan cita-cita suaminya untuk membangun Maluku Utara. Partai-partai pengusung Benny Laos mendesak Shirley maju menggantikan suaminya. Awalnya ia ragu, namun dukungan datang dari 8 partai. Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Gelora, dan Partai Buruh. Ia akhirnya berpasangan dengan Sarbin Sehe, mantan birokrat senior, dan hasilnya mengejutkan. Mas Ketum, terima kasih untuk semua dukungannya. Sesuai dengan perintah untuk menangkan kontestasi Pilgub Maluku Utara, saya datang melaporkan diri. Kami mencapai angka 50,73% dan kita akan menangkan kontestasi Pilgub di Maluku Utara. Saya melaporkan diri dan titip diri. Terima kasih. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Ibu Shirley Laos yang sudah memenangkan pilkada pemilihan gubernur di Maluku Utara. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dan mandat yang sudah diberikan PAN kepada saya melaporkan diri berdasarkan amanah dari PKB untuk memenangkan kontestasi Pilgub Maluku Utara sesuai dengan amanah dari P3 untuk memenangkan kontestasi Pilgub di Maluku Utara. Saya mau melaporkan kami quick count di angka 50,73%. Tum Partai Gelora, Wamen luar negeri, saya izin datang melaporkan diri. Terima kasih atas amanah dari Partai Gelora diberikan kepada kami. Pasangan Shirley Sarbin menang dengan suara lebih dari 50% dan dilantik pada 20 Februari 2025. Saat itu Shirley baru berusia 42 tahun, menjadikannya gubernur perempuan termuda di wilayah timur Indonesia. Ketika memimpin apel perdananya di kantor Gubernur Maluku Utara, Shirley menyampaikan kalimat yang langsung menggema di hati banyak orang. Dengan suara tegas namun penuh ketulusan, ia berkata, "Saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara, bukan sebagai penguasa,
tapi sebagai pelayan masyarakat Maluku Utara. Hari ini bukan sekedar apel biasa, ini merupakan langkah awal perubahan. Saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan masyarakat. Kata-kata itu menjadi simbol perubahan gaya kepemimpinan di daerah ini, bukan kekuasaan yang ia kejar, melainkan pelayanan. Dan dari sanalah, semangat kerja nyata mulai dijalankan. Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Shirley meluncurkan program bertajuk Kerja Nyata 100 Hari Gubernur Malut, yang berfokus pada 3 hal utama. Pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan SLB negeri. 2. Layanan kesehatan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau di Maluku Utara. Telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Minimal di sekolah negeri, tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri. Ia sering turun ke lapangan tanpa rombongan besar, tanpa karpet merah, bahkan tanpa pengawalan berlebihan. Dalam satu kunjungan, ia sempat menolak penyambutan resmi. Gaya kepemimpinannya yang sederhana, namun tegas membuat banyak warga merasa dekat dengannya. Bagi rakyat kecil, ia bukan sekadar pejabat, melainkan sosok ibu yang benar-benar mendengarkan. Rumah ini sudah berapa tahun? Tahun 2000. Berarti sudah 25 tahun di rumah ini. Kalau hujan basah? Enggak. Hujan basah nggak? Basah. Air masuk sini? Iya. Hujan. Kita sekolah ke bawah. Berapa tinggi? Nah, pokoknya ini sekolah ke bawah. Selama 25 tahun tidak ada kamar mandi. Coba lihat ibu kamar mandi gimana? Ini WC umum ya? Siapa yang punya rumah? Ada orang situ enggak? Oh, kasih juga dia mungkin apa gitu dilihat ya. Mungkin dapur sehat yang rumah ini bangun baru. Sama sana cek kalau dapur sehatnya, kasih sekalian. Ya. Jadi nanti dibangun baru, saya kasih keramik, lantainya pasang keramik, ya. Dibikin fondasi, jadi kalau hujan tidak banjir lagi. Namun, yang paling menarik dari Shirley bukan hanya hasilnya, tetapi gaya kepemimpinannya yang unik dan transparan. Pada pertengahan September 2025, sebuah video Shirley viral di media sosial. Video itu memperlihatkan bagaimana ia blak-blakan menolak usulan anggaran 1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum untuk sekadar identifikasi jalan rusak di Maluku Utara. Contoh kemarin waktu mudik tuh saya ada buat video sosialisasi Google Form. Buat yang mau mudik, kalau misalnya jalannya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasinya. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan Satu Maluku Utara. Saya punya laporan Satu Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan, dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Iya. Dari situ dirumuskanlah, kebetulan jadwalnya memang ada Rakpor dan Musrembang, 10 kabupaten kota, dan akhirnya setelah dirampungkan itu masuk ke usulan ke Kementerian PU, Jalan Provinsi Kabupaten 8 triliun. Tetapi satu hal lain juga bikin publik heboh. Jumlah kekayaannya. Menurut laporan LHKPN 2024, Shirley Joanda memiliki harta mencapai 700 miliar. Bahkan beberapa media menyebut totalnya bisa tembus 900 miliar rupiah. Dengan total hampir 1 triliun rupiah, Shirley menjadi salah satu gubernur perempuan terkaya di Indonesia. Tapi menariknya, alih-alih memamerkan kekayaan, Shirley justru menegaskan bahwa semua itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun di sektor bisnis, jauh sebelum ia terjun ke dunia politik. Karena sosok Ibu Shirley Laos kan banyak disorot
oleh masyarakat. Karena again your story is already so amazing, your journey untuk bisa ada di sini. Ditambah ketika pas lagi pelantikan pun juga daftar harta kekayaannya pun juga ini yang gubernur paling kaya. Berapa ratus miliar pada saat itu. Apa tanggapan Bu Shirley? Kalau secara data ya memang begitu datanya. bersyukur diberikan rezeki dari Sang Pencipta. Dan kalau di flashback lagi, banyak hal yang almarhum sudah sediakan untuk saya, anak-anak, yang ketika hari ini saya fokus, bisa dikatakan 60% waktu saya mengurus pemerintahan Provinsi Maluku Utara, anak-anak dan saya secara ekonomi kita sudah disiapkan tanpa harus terlalu bingung lagi. Mungkin Tuhan tahu bebannya tidak bisa terlalu berat sekaligus ya. Jadi ya saya bersyukur juga sudah disiapin banyak hal oleh almarhum. Sikapnya yang lugas dan terbuka membuat banyak orang menghormatinya. Meski kaya raya, Shirley dikenal tidak hidup glamour. Ia menolak fasilitas berlebihan dan tetap memilih turun langsung ke lapangan. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menolak pengadaan mobil dinas baru karena merasa kendaraan lama masih layak pakai. Di bawah kepemimpinan Shirley Djoanda, Maluku Utara tak hanya dikenal karena gaya kepemimpinannya yang berani dan transparan, tapi juga karena pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Data terbaru mencatat, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 32,9% year on year pada kuartal 2 tahun 2025. Angka ini bukan hanya yang tertinggi di Indonesia, tapi juga melesat jauh di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan pesat ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian yang menjadi motor utama ekonomi daerah. Namun di balik angka-angka besar itu, ada strategi yang tak kalah penting, yakni keberanian Shirley mendorong hilirisasi industri nikel dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Sementara banyak provinsi lain di Indonesia hanya tumbuh di bawah 8%. Bahkan beberapa mengalami kontraksi ekonomi. Maluku Utara justru melesat jauh ke depan. Semua capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan visioner, ditambah keberanian mengambil keputusan strategis, dapat membawa perubahan besar bagi daerah. Shirley Djoanda kini bukan hanya dikenal sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi juga sebagai simbol transformasi ekonomi daerah yang berhasil. Dari tanah Maluku Utara, seorang perempuan membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh kekuasaan, tetapi oleh hati yang mau melayani. Shirley Djoanda mungkin dikenal kaya raya, namun kekayaannya yang sesungguhnya bukan pada angka, melainkan pada integritas, ketegasan, dan kasih untuk rakyatnya. Di tangannya, Maluku Utara bukan lagi sekadar titik di peta, tetapi menjadi simbol kemajuan dan kebangkitan dari timur Indonesia. Itulah kisah Shirley Djoanda Laos, seorang pemimpin yang datang bukan untuk berkuasa, melainkan melayani, bekerja, dan membangun Maluku Utara agar bersinar di mata Indonesia.